Oke, selamat pagi. Saya akan buat behind the scene dari podcast. eh, Temanya apa ya ini? Behind the scene podcast ini. Di sini kalian sudah lihat ada sekitar 28 tracks karena yang track nomor 28 ini adalah talkback untuk saya ngomong hari ini. Ini berawal dari websitenya si Sarah ya. Jadi kita lihat dulu di sini. Di sini kita sedang melihat postingan bongkar naskah podcast storytelling buat ikutan lomba ya ini. Di sini dia cerita proses produksi podcast storytellingnya seperti ini. Di sini ada naskah. Ini nggak beda jauh dengan versi yang pertama atau versi draftnya. Jadi dia kirim saya untuk teksnya ada puisi, kemudian ada prolog, kemudian ada juga vox pop. Kemudian ada juga narasi di sini. Ini intinya ceritanya di sini. Kemudian ada vox pop lagi. Kemudian ada narasi lagi. Sifatnya seperti apa ya? Kayak panduan atau mengajarkan sesuatu. Bisa dilihat di sini. Ya. Kemudian ada epilog ditutup dengan suara anak kecil nyanyi 17 Agustus tahun 45. Oke, ini kita lihat. Kita baca di sini. Setelah proses merekam narasi monolog, saya melanjutkan dengan merekam lagu. Sengaja milih lagu Hari Merdeka karya Husein Mutahar agar sesuai dengan tema podcast ini. Elemen musik tak boleh ketinggalan. Saya diminta untuk membuat musiknya original. Prosesnya cukup lama dan hampir 3 jam. Oke, kita akan bahas kenapa bisa selama ini podcastnya ada di sini. Oh, kemudian ini ada. Oh, ini ternyata menang juga ya. Oke lah. Ini behind the scene-nya. Oke, kita akan coba ke tracknya apa aja. Oke. Sebelumnya kamu bisa dengerin di versi fullnya di websitenya tadi ya. Tapi ini saya akan bongkar tracknya satu persatu. Yang pertama adalah VO. Isinya seperti ini. Bentar, saya matikan. Oke, ini. Darah dan semangatku Oke. bersatu dalam nadi. Oke, kemudian saya duplicate, saya copy di bawahnya satunya seperti ini. Saya bikin suara distorsinya. Nah, ini kalau ingin tahu pluginnya seperti apa, ini equalizernya, kemudian kita pakai Sense M untuk simulasi M-nya, kemudian kita gabungkan jadinya seperti ini. Darah dan semangatku. Jadi ada suara asli dan suara simulasi toanya. Kemudian di bawah itu ada instrumen musik originalnya, ini yang dibahas kemarin. Jadi ini kita lihat, ini timpani. Kemudian ada juga song brass. Kemudian juga ada stringnya. Itu per partnya seperti itu. Kalau ini digabungkan kita solo musiknya aja ya. Oke. Oke, kita lihat track di bawahnya yaitu ada sound effect, satu explosion seperti ini. Ya, tembak-tembakan. Kemudian ini ada yang di sini coba. Oke, kita bikin sound. Kemudian ada sound environment-nya kayak kita perang di hutan gitu. Kemudian ada lagi suara rumbling atau kayak apa ya ini suaranya, jadi kayak kemudian kalau kita gabungkan dengan keseluruhan sound effect-nya kita akan dengar seperti ini. Oke ya, jadi ada kayak situasi deng deng deng. Yes, itu yang kita produksi, kemudian kita gabungkan dengan musiknya.
Kemudian di sini ada VO. Bersama saya, Sarane Riza. Dengan Ini masih pakai musik tak yang lagi instrumen dengan teriakan lantang. yang timpani tadi, ini hanya string. Semangat adalah apa Kemudian ini suara yang... rumblingnya masih ada. Karena dengan mandiri Deng deng deng. Ada awal. Deng. tak gentar dengan tantangan. The Late Brands Podcast bersama saya Sarane Riza dalam episode Bisa Merdeka, Bisa Berkarya. Oke. Kemudian ini ada Vox Pop. Saya membatasi interaksi di studio milik saya selama pandemi Ini ada satu rekaman narasumber, kemudian ada pianonya. Ini kalau kita klik 2 kali, ini isinya notasi kayak gini. Atau kalau ini kurang familiar, isi notasinya seperti ini. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Yang sulit dari pembuatan musiknya faktor karena ini bukan musik stok ya. Jadi kalau saya bikin 2 jenis musiknya seperti ini. Saya main musik menyesuaikan VO-nya. Kemudian ada yang sudah saya bikin terlebih dahulu kayak stok, jadi muter-muter gitu kayak loop cuma diulang. Jadi ada 2 jenis musik yang dibikin di sini. Kemudian di sini ada brassnya juga, kita gabungkan coba. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di bawah ada kita bikin sound effect environment untuk seolah-olah kita nambahi VO-nya itu terkesan di luar ruangan. dan menjaga protokol kesehatan. Oke. Kemudian ini Sebuah fase VO pembelajaran yang berharga. Akhirnya, kita menyadari Kemudian di tengah-tengah ada saya masukin piano, belum pernah terbayangkan sebelumnya, dongkrak suasananya. tapi berhasil menguji seberapa kuat kita bertahan dan bekerja keras Oke, kemudian ada lagi Vox Pop. sesama. Ini kiriman salah satu dari yang kita interview. Kula Yati, Jadi kayak gini ini. ora iso dodolan ning kantin, Mbak. Kemudian sound effect-nya juga Mulai ada tutup, SWX seperti ini. wedi, kena virus. Ada musiknya Tapi juga. alhamdulillah, saiki iso dodolan online. Yen jarene wong Jawa nrimo. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke Selamat datang di New Normal. Oke, ini Bukan dia. suatu hal yang luar biasa, tetapi Ya, ini yang saya maksud adalah musik loop yang saya bikin. Kalau ini kita bongkar, misalnya kayak gini ya, kita buat grup. Ini sini adalah saya bikin musik, kemudian saya ulang 3 kali. Jadi saya biasanya bikin musik kayak gini ini di software yang lain, karena ini pakai loop bass ya. Jadi ini ada satu fragmen musik yang diulang terus-menerus, tapi kesannya tidak bosen. Dan ini cocok banget untuk bikin musik podcast, kemudian cocok banget juga dimainkan untuk ketika kita interview atau ketika kita ngasih tips atau materi-materi yang istilahnya butuh sound yang nyaman, kayak kita ngobrol di dalam ruangan yang ada musik cafe atau apa seperti itu. Jadi ini adalah 3 musik yang saya ulang terus-menerus. Jadi ini kalau musiknya kita bunyiin kayak gini. Nah, ini loop bass. Jadi chordnya itu aja. Berulang terus. Berbeda dengan musik yang di depan di sini adalah kita nulis musiknya berdasarkan tensi atau VO-nya. Jadi kita menulis musik di atas VO-nya. Kalau yang ini biasanya kita nulis musiknya dulu, kita cari tempo mungkin sekitar 80 sampai 90 BPM. Kemudian tempo-tempo itu enak banget untuk ditumpangi narasi untuk VO. Jadi kira-kira seperti itu. Ini ada 3 musik, kemudian ini durasinya cukup panjang kalau kita select seperti ini. 4 menit. Jadi ini sebenarnya musiknya sama terus sampai akhir. Oke, kita gabungkan dengan lah VO-nya. dibandingkan biasanya. Ruang gerak terbatas, juga minim sosialisasi Nah, kemudian di sini juga ada satu alat musik kayak perkusi ini. Nah, ini untuk menjembatani dengan ada musik yang baru di sini juga. Ini juga musik loop.
Kalau kita bongkar kayak gini, ini isinya adalah musik yang sama, chordnya. Kalian dengerin dulu coba. Chordnya seperti itu. Teng 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 teng. Balik lagi. Teng 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 ya gitu. Kemudian ini ada VO-nya juga. Merajalela. Nah, ini yang perkusi tadi adalah untuk jembatan antara song yang iringan musik yang pertama kemudian nyambung ke iringan musik yang kedua. Rasa lebih ringan kalau kita saling menguatkan. Nah, itu jembatannya. Oke, ini ada VO lagi. Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesia maju. Oke, di sini ada satu drum. Ini idenya di luar istilahnya pada saat kita nulis yang ditulis ada di sini ya. Jadi kan ini biasanya ada ini nanti dikasih musik seperti ini, ada diskusi seperti itu. Kemudian untuk yang di drum ini sebenarnya ide spontan pada saat kita ini enaknya diapain ya? Karena kan dari awal itu sudah musik score yang ditulis berdasarkan VO, kemudian yang tengah itu loop, yang musik yang terakhir ini adalah kita main drum beneran, tapi ini kita masukin software. Jadi kalau kita tekan keyboardnya, nah, kayak kira-kira kayak gitu. Jadi kita main beneran, kemudian kita rekam. Sudah siap? Gepalkan tanganmu. Oke. Kuatkan semangatmu. Kemudian ini drum lagi. Ini ada scene nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Oke, kita lihat di sini ada track nyanyi yang pertama. 45, itulah hari kemerdekaan. Nah, ini kita pitch shift biasa, kemudian ini kita harmonize, jadi kelihatan jadi banyak anak. 45, Kayak gini. itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Kemudian kita gabungkan dengan drum yang kita main live. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Jadi perbedaannya musik yang di belakang dan di depan itu biasanya temponya tidak serapi kayak yang di pada waktu bagian podcast yang tengah ini ya. Ini kan temponya rapi banget. Jadi persis kayak kita bikin lagu biasa, dan itu berulang-ulang. Kita hanya cari pondasi chord kemudian supaya tidak bosen kayak gitu. Oke, yang selanjutnya udah selesai. Negara kita. Nah, kira-kira seperti itu behind the scene-nya. Kalau ada yang tanya, silahkan komen di blognya Saraja, nanti bisa saya jawab juga di Instagram. Dan ini kita lakukan podcast storytelling ini berbeda dengan podcast yang sudah mainstream ya. Kebanyakan orang itu mengenal podcast adalah interview. Jadi ada 2 orang duduk, kemudian dikasih video, terus dia shoot, kemudian ambil audionya dipisah, dimasukkan ke Anchor atau ke Spotify, kemudian kalau ada gambar, kita masukkan di YouTube dengan suaranya. Jadi orang kebanyakan mengenal podcast adalah interview. Padahal pada saat pertama kali saya belajar podcast, mengenalkan dunia podcast ke diri saya sendiri adalah bukan seperti itu. Podcast yang genre yang saya sukai dari podcast tidak hanya sekedar interview, tapi ada yang storytelling seperti ini, kemudian ada yang cerita fiksi. Jadi kalau podcast cerita fiksi itu kayak minimal kayak drama radio dulu. Jadi cerita fiksinya pun tidak terbatas di hanya puisi-puisi cinta yang ada. Misal kita bikin kayak di podcast kalau cinta itu, tapi ada yang perang, kemudian ada yang thriller, kemudian ada yang horor. Jadi ketika kita dengerin podcast itu, kita bener-bener dengerin kayak drama radio tapi dalam format on demand gitu loh. Enggak seperti dulu kita harus mantengin di jam tertentu, kita dengerin misal Misteri Gunung Berapi, ini Pilot dan sebagainya. Itu yang saya sukai dari podcast adalah kita bisa bikin nuansa tanpa harus ngasih visualnya, tapi kita bisa lewat sound effect dan lain sebagainya. Mungkin ini berkaitan erat dengan saya tidak terlalu tertarik masuk ke dunia visual. Jadi selama ini ketika saya posting ke
misal ke YouTube atau Facebook Live itu memang hanya untuk suka-suka aja sih. Dan saya tidak menemukan kenyamanan untuk membuat produk video, tapi saya lebih fokus ke audio, dan itu sudah menjadi pilihan kesukaan saya semenjak saya masih sekolah gitu. Ada beberapa teman-teman saya yang teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah tahu bahwa background saya adalah suka musik, dan saya bisa produksi video, tapi saya tidak terlalu suka membuat video, apalagi mengeditnya. Tapi saya lebih suka mengedit audio, berproduksi menggunakan medium audio. Itulah mengapa saya dengan Sarah membuat podcast yang istilahnya tidak hanya melulu interview. Di program Let Brands itu kan kebanyakan interview, entah itu tips untuk finansial, kemudian untuk tips untuk make up kebanyakan. Tapi saya lebih suka dilibatkan ketika harus membuat podcast bentuknya seperti ini. Memang untuk orang yang pemula ini agak sangat berat, karena di samping proses penulisannya sendiri harus detail, kemudian kayak bikin skenario, tapi ini tidak membutuhkan penulisan skenario yang ini interior atau eksterior, ini produk audio, jadi ini skenario audio, atau kalau dalam bahasa sederhananya adalah ini drama radio. Kemudian kita harus teknik VO-nya seperti apa, kemudian teknik voice talent-nya seperti apa, apakah VO tadi perlu di efek kayak tadi, diberikan distorsi atau simulasi suara megapun atau apapun lah itu. Kemudian kita bersihin dialognya supaya seminimal mungkin mengandung noise, kemudian kita bikin musiknya. Kalau di sini kalau kita bagi dari tracknya, track 1 sampai 8 ini adalah VO semua. Jadi ini voice over. Kemudian 8 sampai 15 mungkin yang dipakai hanya sampai 14. Ini adalah musik yang sifatnya ditulis atau dimainkan di atas VO. Kalau kita di dunia animasi ini musik scoringnya. Kemudian di track 16 sampai track 20 ini adalah sound effect. Kemudian di track 21 sampai 23, ini yang dipakai sampai 22 saja, ini adalah stock music dari yang kita sudah bikin sebelumnya. Jadi kita bikin musiknya dulu, baru take VO-nya. Atau saya memang punya hobi bikin musik bank. Istilah musik bank itu adalah setiap hari saya menulis musik, itu yang banyak orang yang tidak ngerti. Jadi adapun kerjaan atau tidak ada kerjaan di studio, setiap hari saya menulis musik. Yaitu saya membuat 5 atau 6 bar, jadi setiap satu barnya itu ada 4 ketukan, biasanya kalau saya pakai 4/4 misal tuk, 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 seperti itu saya ulang 6 kali, saya kemudian nulis bebas musik di situ, pakai instrumen apa aja bebas. Jadi setiap pagi saya nulis itu di software yang lebih simple daripada si software yang saya pakai untuk post production ini, karena saya butuh si software itu seberapa cepat dia nangkep ide musikal saya setiap hari. Jadi setiap hari saya selalu nulis musik. Ada juga kan kalau kita lihat ada penulis atau stand up comedian, dia setiap hari nulis segmen atau fragmen cerita. Kalau saya setiap hari nulis musik. Entah itu hanya 2 bar yang durasi 5 detikan atau 10 detik atau durasi cukup panjang seperti ini, karena itu memang hobi dan pekerjaan saya itu, saya menulis musik. Baik itu dipakai atau tidak. Lah kebetulan di kasus podcastnya Sarah ini, dari beberapa bank musik yang saya bikin sendiri, ada 2 yang cocok, yang lainnya tidak cocok. Makanya saya harus membuat musik di depan, di menit depan itu adalah musik yang disesuaikan dengan VO, kemudian saya hanya bisa ambil bank hanya untuk di tengah, pada saat si Sarah sendiri mengisi isi bagian podcastnya itu. Jadi ini sudah saya ceritakan proses behind the scene-nya kita bikin podcast storytelling. Tingkat kesusahannya dari medium sampai advance ya, karena ini perlu skill musik pasti, kemudian perlu skill sound design karena untuk efeknya, desain efeknya, kemudian skill teknik produksi cerita, jadi storytelling production, dari kita nggambarin, kita desain dari skenarionya, kemudian kita pilih soundnya, kemudian yang terakhir adalah skill mixing mastering, di mana kita menggabungkan sekitar 20 lebih track VO, music, dan sound effect, kemudian kita mastering, dipublikasikan ke Anchor. Jadi prosesnya seperti itu. Oke,
Kalau ada pertanyaan tentang produksi podcast storytelling menggunakan musik original, kemudian voice talent, kemudian melibatkan teknik produksi yang lebih rumit menggunakan mixing mastering audio untuk hasil audio yang lebih optimum, silahkan menghubungi kami. Ya. Kemudian ada beberapa pendapat yang mungkin saya harus utarakan di sini, bahwa podcast itu tidak semerta-merta hanya interview. Karena ini sebenarnya podcast itu produk lama ya. Jadi sebelum ada YouTube ini podcast ini sudah ada dulu, dan memang baru di Indonesia ngetrennya akhir-akhir ini, 2 tahun ini. Dan mereka cenderung terjebak di interview karena itu paling menarik, paling banyak pendengarnya. Kemudian apalagi yang dibicarakan adalah isu-isu yang sangat menarik seperti isu-isu sensitif itu pasti kayak kita lihat orang ngobrol aja. Tapi jarang yang membuat podcast tentang cerita fiksi, kemudian diproduksi ada musiknya original dan sebagainya. Ketika saya melihat itu, wah kayaknya asik nih kita bikin produk podcast seperti itu. Jadi selamat mendengarkan, sukses terus untuk para podcaster di Indonesia. Ciao.